warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, ketua kelas pimpin doa dulu. Mari teman-teman sebelum belajar kita berdoa mulai. Bismillah. Doa selesai. Selamat pagi, Pak. Sebelum memulai pelajaran kali ini, Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini di sini siapa yang punya HP dulu? Ada. Tapi kalau di rumah ada nggak? Ada. Nah, biasa HP itu buat apa aja? Main FF. Habis itu lagi buat belajar. Nah, tujuan kita ini untuk memanfaatkan HP di rumah supaya tidak menggunakan secara negatif. Nah, Bapak jelaskan dulu ya manfaat dan dampak teknologi digital. Yang pertama, nah tujuan pelajaran kita hari ini seperti Bapak bilang tadi untuk memahami teknologi digital, menjelaskan apa itu teknologi digital, bagaimana kegunaannya untuk sehari-hari. Nah, dan untuk mengetahui dampaknya, membedakan antara pengaruh baik dan buruknya untuk pembelajaran kita. Teknologi itu digital itu adalah alat canggih digunakan kita. Contohnya kita itu apa? Apa yang buat apa tadi? Main FM, belajar. Belajarnya di mana biasanya? Google. Nah, biasanya kalau kita saudara kita di jauh sana atau di gunung kan biasanya kita menggunakan apa? WA. Video call bisa kan? Coba saya kalau zaman dulu itu tanpa handphone segala macam gimana kita ngabarinnya? Ada yang tahu nggak? Coba ini kita nggak ada HP segala macam, kita nganuin kita keluarga yang jauh itu gimana? Harus naik kapal segala macam untuk berhari-hari. Sekarang kan sudah zamannya canggih. Sekarang kita pakai dulu itu jika Bapak nggak ada HP mau ngirim pesan ke keluarga yang jauh sana harus pakai surat, itu pun berhari-hari sampainya. Sekarang melalui pesan singkat, melalui apa tadi? WA bisa sekejap, asalkan ada paketnya. Nah, manfaatnya itu yang kata Bapak bilang tadi, komunikasi lebih cepat, berbicara dengan teman atau keluarga yang lebih mudah dan cepat, misalnya pakai WhatsApp atau email. Belajar lebih mudah, kita bisa belajar dari video ya di YouTube atau mencari jawaban Google untuk tugas sekolah, mencari informasi dalam satu genggaman aja. HP itu kan dulu. Nah, dalam satu HP itu kita bisa mencari berita terbaru, membuat sesuatu jadi lebih cepat, semuanya ada di internet. Nah, dampak negatifnya itu ada yang tahu nggak? Kalau kelamaan tuh main HP segala macam, sakit mata. Habis sakit mata apa lagi? Sakit kepala. Nah, itu kalau kelamaan. Nah, satu lagi, kalau kita dampak kayak itu ada biasanya kan segala iklan segala macam. Siapa yang pernah nonton di YouTube tiba-tiba ada iklan? Pernah nggak? Nah, itu kan biasanya kalau kita klik itu biasanya data pribadi kita bocor. Biasanya kayak
nomor NIK kita segala macam, itu dia bisa disalahgunakan. Kecanduan gadget tadi, terlalu sering bermain smartphone atau komputer, biasanya kita lupa waktu. Lupa waktu dalam dan hal penting lainnya. Untuk menyebar hoax, informasi palsu atau bohong, biasanya menyebar cepat dan membuat orang salah paham atau panik. Biasanya ini kita ada suatu kecelakaan lah di Palikau. Biasanya di Palikau itu ada kecelakaan katanya. Ternyata kita sebarkan dulu beritanya itu tanpa mengetahui informasi terlebih dahulu. Ternyata di Palikau juga ada kecelakaan segala macam. Terus yang ketiga, kurangnya interaksi langsung, sibuk dengan handphone membuat kita jarang ngobrol langsung dengan teman atau keluarga. Akibatnya tadi kesalahgunaannya kita lebih cenderung ke HP lah daripada bermain ke teman yang lain. Di sini nanti ada kelompok. Kelompoknya ini Bapak sendiri-sendiri ya. Ada dua. Yang pertama itu tanya jawab sudah. Bikin namanya di atas ya. Dua itu. Lain tak? Dijawab. Nanti Bapak jelasin dulu. Ya. Di atas ini. Ya. Kedua-duanya bikin namanya di atas. Sama tanggal lu boleh juga. Bapak jelasin dulu. Untuk yang ini, nah, ada nama peserta didik. Tulis kelasnya, tujuan pembelajaran siswa memanfaatkan dan berdampak kita. Nah, yang ini nih, coba lihat dulu. Cukup. Nomor 1, cerita sehari-hariku dengan teknologi digital. Ada macam-macam di rumah itu. Biasanya ada pertama ada HP, TV, apalagi HP lagi? Kulkas juga. Rumah itu juga. Kipas, listrik juga. Nah, tuliskan 3 aktivitas yang kamu menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini tulis 3 aja. Yang biasa sering di rumah itu apa? Yang sering dipakai. Nah, di sini dibikin 1, 2, 3. 3 benda yang sering dipakai. Terus yang nomor 2-nya lagi, kegiatan, manfaat, dan dampak teknologi digital. Di sini yang di dalam kotak-kotak itu. Nah, manfaat teknologi digital ada juga 3. Manfaatnya yang pertama itu apa? Yang itu tadi. Terus yang manfaat kedua teknologi itu apa? Terus yang di sebelah kirinya itu atau sebelah kanan lah kalau kita hadap. Dampaknya itu apa aja? Dampak negatifnya bisa apa? Yang tadi itu bisanya apa tadi? Mata sakit. Terus apa tadi? Nah, kalau dampak negatifnya. Yang satu lagi yang Bapak jelasin tadi, kalau pas ada iklan itu apa? Terus yang di sini lagi, yang nomor 3, tuliskan 1 sikap bijak yang kamu lakukan setelah mempelajari
materi ini. Kita kalian mempelajarinya itu apa? Sikap kalian terhadap apa yang kita ya. Yang satunya yang ini tadi. Apa itu teknologi digital? Ada yang tahu nggak? Nah, sebutkan 2 manfaat dari teknologi digital untuk kamu sebagai pelajar. Kan kalian ini belajar kan? Manfaatnya apa? Teknologi itu apa? Buat belajar satunya. Satunya lagi apa lagi? Terus yang nomor 3-nya, apa dampak buruk dari terlalu lama bermain handphone atau komputer? Sudah Bapak jelasin tadi. Nah, nomor 4, bagaimana caramu agar tetap aman saat menggunakan internet? Habis itu, kalau kamu diminta memberi saran kepada temanmu tentang cara menggunakan teknologi dengan bijak, apa yang akan kamu katakan? Ibaratnya nih, temanya gimana sih? Katanya, mau tanya. Cara memanfaatkan teknologi itu gimana? Saranin lah di situ. Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang kurang jelas nggak? Ayo, Sisi? Ada yang kurang jelas nggak? Bisa nggak? Nggak ada. Kalau kayak gitu bikin aja. Ya, di atas itu dulu bisa. Bisa. Ini karena videonya nggak ada suaranya, agak susah sinyal. Disuruh bertanya tadi nggak mau. Belajar kita hari ini. Ya, ini nomor satunya apa tadi? Cerita dari tiga aktivitas yang kamu lakukan menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. 3 aktivitas yang digunakan teknologi. Nah, itu sudah termasuk kipas, apa? Ini nomor 1, 2, 3. Nah, cerita sehari-hari itu dengan teknologi digital. Tuliskan 3 aktivitas yang kamu lakukan menggunakan teknologi digital. Seperti apa tadi? Makan itu. Ya. Ini juga. Pak. Namanya di atas. Di atas ini juga. Iya. Di situ. Nah, sama seperti video di depan. Dulu tuh pakai CD dia. Sekarang kan sudah ada disinilah kan di bawah nomor 1 apa? 3, 2, apa di sini? Ya. Harus di bawah. Ya.
Ya, nomor satu, nah, nomor dua, apa lagi? Nomor tiga, itu. Ya, ini kan manfaat teknologi digital. Apa? Manfaatnya tadi apa? Ibaratnya kita mau bikin surat, zaman dulu kan surat itu kan kita kirim melalui kantor pos atau gimana. Sekarang kan ibaratnya zaman dulu kita harus nulis sedemikian rupa, kita simpan di dalam suatu kotak lah atau suatu wadah, itu lebih banyak. Sekarang kan ada flash disk. Tahu flash disk nggak? Itu tempat penyimpanan biasanya segala video, memori lah itu. Ada yang tahu memori nggak? Memori HP. Nah, biasanya kan kalau kita mau video segala macam harus ada CD penyimpanannya. Nah, sekarang kan ada gaya memori lah. Kalau nggak flash disk. Jangan tanggung seperti belajar biasa. Iya, yang tiga aja di sore. Jawab saudara. Apa itu teknologi? Teknologi adalah ini dari sehari-hari itu bisa tidak aktivitas yang nah, terus manfaatnya lagi apa manfaatnya di sini, apa dampaknya dari teknologi itu kalau terlalu dampaknya kayak kalau kita kalau sering memakainya itu apa akibatnya? Ada yang sudah? Belum. Kalau yang sudah bisa dikopi. Dampaknya banyak, keseringan main HP, lupa makan, lupa tidur, akibatnya bisa sakit. Itu kalau menurut Bapak, kalau menurut kalian lagi. Kan teknologi itu ada dampak positif, ada dampak negatif. Kalau positifnya tadi bisa belajar, ibaratnya cari PR lah yang kita nggak tahu, bisa cari di Google atau di mana. Dampak negatifnya kalau kita duluan bisa ya. Manfaatnya apa? Kalau sudah dikumpulkan, kumpulkan dulu. Ayo kumpulkan kalau sudah. Duduk lagi.
Sama saya dulu. Dari Vanessa. Luar biasa. Fadira. Itu ya. Nah, Bapak tanya dulu. Pembelajaran tadi apa? Pembelajaran tadi. Ada yang tahu nggak pembelajaran kita hari yang Bapak jelasin tadi? Bapak tanya lagi. Cara melindungi data pribadi di internet itu gimana? Yaitu kalau Bapak jelasin lagi ya, cara melindunginya itu jangan menerima ibaratnya disuruhnya. Ada tuh biasanya di YouTube segala macam itu asal jangan sembarangan diklik, dipencet. Lihat dulu biar tidak menimbulkan kebocoran data pribadi kita. Nah, itu dia ya. Untuk minggu depan kita belajar lagi tentang internet. Sebelum kita pulang, baca doa dulu.